Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, semoga Anda dalam kondisi yang maksimal, sehat, ya, bisa eh, fokus walaupun kuliahnya sore gitu ya, dalam kondisi daring. Dan selama daring ini untuk menjaga ketertiban, mungkin kalau tidak ada keperluan di mute saja nggak apa-apa. Ya, kuliah saya tidak mewajibkan Anda untuk ini ya, untuk apa sih, menyalakan kamera, nggak masalah gitu ya buat saya. Jadi kalau Anda mau menyalakan kamera, itu saya sangat berterima kasih gitu ya. Eh, jadi ini pertemuan keberapa, Widianto? Pekan ketiga, tapi baru pertemuan ke Poin satu kedua, Pak. setengah. Belum Ya, kedua ya, kan pertemuan kemarin cuma iya, satu setengah jam setengah. ngapain itu, bahas-bahas Iya, RPS gitu ya. Jadi ini iya, anggaplah Pak. masih satu, dua, tiga. Jadi beberapa waktu ke depan ya PJ dan kalian semua ini ya, kita mencari waktu untuk mengejar materi. Jadi prinsipnya kan di apa, materi kompleks ini ada apa, ada 6 bab ya. Saya share screen dulu. Ini gimana caranya, pokoknya kita habiskan ini 3 bab pertama beserta beserta apa namanya, perintilan-perintilannya gitu ya. Jadi tema utamanya di sini gitu ya, sampai sini gitu. Dan ya ini saya juga punya sound series gitu ya, untuk tambahan-tambahan latihan soal gitu ya. Dan di di tangan saya ada versi cetak juga nih, jenis buku yang berbeda untuk kompleks gitu ya. Ya saya ya mungkin akan secara garis besar mengikuti yang ada di sini gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan, kalian dibagi menjadi kelompoknya udah ada ya, Widianto ya. Dibagi Ya, Pak. sekian kelompok gitu ya. Sebelum UTS silakan berbagi untuk 3 bab ini. Nanti setelah UTS silakan berbagi lagi untuk kelompok. Artinya bisa jadi saya memiliki uzur sehingga tidak bisa mengisi secara langsung, tapi bisa memantau gitu. Nah, itu kalian bisa lakukan belajar mandiri sambil saya memantau gitu. Ya, pun ketika eh, bisa jadi mungkin jadwalnya kalian luring gitu ya, tapi pasiennya sedang tidak bisa, itu materinya tetap harus jalan gitu ya. Nah, nanti keabsenan saya, ketidakhadiran saya misal di jadwal gitu ya, nanti saya coba kejar dengan menjelaskan esensi-esensinya gitu ya. Nah, prinsipnya dalam matematika Anda harus banyak berlatih ya. Jadi teori yang ada di sini sangat teoritis bukunya, banyak uraian ya. Tapi kalau soal ya relatif ya, kadang mudah, kadang susah gitu. Nah, kalau yang di Sound Series ini ya, ini versi bahasa Inggrisnya ya, tapi saya kok bisa ya nemu versi bahasa Indonesia terjemahannya gitu ya, nyari di mana waktu itu ya, nemu gitu ya. Anda silakan saja cari-cari gitu ya, untuk tambahan-tambahan eh, soal gitu ya. Di Sound Series ini juga sebetulnya ada teorinya sedikit gitu ya, sangat-sangat ringkas. Ada apa namanya nih, contoh soal beserta jawabannya gitu ya. Start jawabannya seperti ini, evaluate bla bla bla. Tapi ada soal apa nih, apa namanya ya, exercise-nya gitu ya. Mana ya, di bagian-bagian bawah gitu yang menjadi latihan. Ya, kalau Anda membaca soal-soal seperti ini, caranya adalah Anda coba kerjakan dulu, kemudian bandingkan dengan jawaban Anda gitu ya. Misalnya yang di sound series itu sudah tervalidasi gitu ya. Jadi kalau secara sumber itu sebetulnya kan sudah banyak gitu ya. Nah, ini supplementary problems. Misalkan seperti ini ya. Soal-soal nanti kompleks yang sambil berjalan ya. Anda bisa jadikan ini sebagai latihan pada saat presentasi dan pada saat paparan soalnya. Ini kan soalnya nggak ada jawabannya gitu ya. Nah, Anda bisa jadikan sebagai soal latihan.
Dan ini juga bisa Anda tulis jawabannya sekaligus gitu. Kan modelnya slide presentasinya nanti dibagikan ke teman-temannya. Semakin detail Anda memaparkan dalam slide Anda ya, semakin banyak ilmu yang disampaikan, semakin detail gitu ya, insya Allah akan semakin bermanfaat untuk yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Sampai sekarang saya memposisikan nanti ujiannya tetap close book saja ya, tertutup gitu. Jadi Anda benar-benar harus kondisikan paham betul gitu, terutama konsep-konsep yang harus dihafal gitu. Misalkan conjugate, conjugate dari bilangan kompleks itu apa gitu ya. Itu Anda harus hafal gitu ya. Menghitung modulus, ya itu harus tahu. Menghitung integralnya seperti apa, teknisnya itu harus tahu. Kalau itu nggak tahu, lupa ya sudah, nggak akan bisa jalan gitu. Ya, oke. Eh, di bab ini bicara tentang bilangan kompleks dan sifat-sifatnya, baru nanti masuk ke fungsi analitik ya, istilahnya fungsi analitik. Kalau di dalam kalkulus kan kita bicara fungsi kontinu gitu ya, analisis real juga bicara fungsi kontinu, tapi ini istilahnya adalah fungsi analitik. Kalau dalam turunan, dalam kalkulus ada hubungan antara fungsi kontinu dan apa namanya keterdiferensialan gitu ya. Nah ternyata di kompleks pun jadi muncul nanti istilah kekontinuan, turunan, keterdiferensialan gitu ya. Dan mungkin nanti akan ditambahkan konsep persamaan Cauchy-Riemann ya dan hubungannya terhadap fungsi analitik ini. Itu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin prinsipnya bilangan kompleks itu kan perluasan ya. Jadi ada hal-hal yang tidak tercover ya, tidak terfasilitasi dalam konsep bilangan real gitu. Ya, nah ini menjadi kajian menarik tentunya. Oke, eh, ya karena dasarnya dari sini ya, dasarnya dari sini, saya coba rangkum rangkum penjelasannya ini ya, rangkum penjelasan dalam apa uraian yang saya tulis di sini. Nah, tapi prinsipnya kan begini, di dalam apa nih rumus-rumus nanti yang muncul di sini ya, itu tidak semua terbukti dan tertulis eksplisitnya gitu ya. Nah, harapan saya Anda sebisa mungkin bisa membuat catatan pribadi gitu ya untuk menguraikan ya. Ya, contohnya nanti nih di bagian ini ya. Jadi kalau kita punya apa namanya bilangan kompleks, maka inverse bilangan kompleks tuh bentuknya bisa seperti ini gitu ya. Nah itu dapatnya dari mana gitu. Ya. Baik, eh, saya tulis dulu di sini ya. Kita mulai dengan definisi. Definisi, nah, definisi bilangan kompleks. Hmm. Kita menuliskan eh, notasinya ya, notasinya dengan huruf Z gitu, dan dia kita tulis sebagai pasangan terurut, terurut gitu ya. Walaupun di dalam sisi lain gitu ya, dalam sisi lain bahwa ketika kita punya apa namanya persamaan kuadrat gitu ya, persamaan kuadrat bentuk umumnya kan gini, x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita juga eh, punya syarat ya, ABC-nya itu elemen real. Kemudian ketika diskriminan itu apa? B kuadrat 4AC gitu ya, dia positif itu, maka bentuk X12 ya, X12 ya biasanya nulisnya akarnya.
min B plus minus akar gitu ya. B kuadrat dikurang 4AC per berapa? Per 2A ini ya. Ini merupakan akar real gitu ya. Akar real gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau B kuadrat kurang 4AC kecil 0 gitu ya. Kecil 0 ini kita katakan apa nih? Bintang ini ya, persamaan bintang ini tidak punya akar real ya, tidak punya akar real. Nah, ketika tidak punya akar real, gimana strateginya? Strateginya dibuatkan konsep konsep ini bilangan imajiner gitu ya, imajiner dengan aturan I kuadrat sama dengan min 1 ya. Nah, ini muncul gitu ya, ini muncul tiba-tiba gitu ya, ini muncul tiba-tiba. Nah, tetapi di dalam buku ini apa namanya, ternyata ada pendekatan yang berbeda gitu ya penjelasannya untuk bisa memunculkan bahwa bentuk I kuadrat itu sama dengan min 1 gitu ya. I kuadrat sama dengan min 1 dari mana gitu ya, dengan bentuk pasangan terurut seperti ini ya. Jadi nulis Z sama dengan bentuknya gini ya, X, Y. Kemudian syaratnya apa? X, Y-nya elemen real gitu ya. Ini himpunan bilangan real ya, bilangan real. Nah, tapi ini ada catatan bahwa apa? Ketika kita punya bentuk X, 0, ini lain adalah real. Jadi walaupun Z adalah pasangan terurut, tapi ketika sisi Y-nya, sisi apa? Nilai Y-nya sama dengan 0, maka otomatis bentuk pasangan terurut ini, X, 0 ini, ya, ini kita definisikan dia sebagai bilangan real. Gitu ya. Kemudian kalau di sini 0, Y, sebaliknya ya, ini kita sebut sebagai bilangan imajiner sejati. Ya, bilangan imajiner sejati. Jadi dia tidak memiliki unsur real di bagian sini. Gitu. Ya. Nah, X ya, kita sebut sebagai bagian real dari Z, dan Y kita sebut bagian imajiner dari Z. Gitu ya, ini kita sebut sebagai bagian real, dan ini bagian imajiner. Ini istilah saja dulu, gitu ya. Kemudian himpunan bilangan kompleks, kita tulis notasinya sebagai C, atau kadang-kadang begini gitu ya. C. Nah, dari sini kita punya yang pertama konsep kesamaan bilangan kompleks gitu ya. Kenapa muncul kesamaan bilangan kompleks? Ya, karena ketika kita mendefinisikan Z ya sebagai X1, Y1 gitu, Z2 sama dengan X2, Y2, ini kan seolah-olah dua bilangan kompleks yang berbeda gitu. Nah, maka ketika kita nyatakan Z1 sama dengan Z2, ya, itu artinya apa? Nilai X1 sama dengan X2 dan nilai Y1 sama dengan Y2. Jadi kalau Anda ditanya apa arti kesamaan dua bilangan kompleks, ya kita tulis komponen yang bersesuaiannya dia bernilai sama gitu ya.
Kemudian ada operasi. Kita perkenalkan di sini ya, operasi pada bilangan kompleks. Yang pertama apa? Kalau kita punya Z1, X1, Y1 dan Z2, X1, X2, Y2, maka yang namanya penjumlahan definisinya ya, definisinya Z1 tambah Z2, cara mengoperasikannya adalah begini, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Jadi masing-masing bagiannya dioperasikan bersesuaian gitu ya posisinya. Terus bagaimana dengan perkalian? Ya. Nah, perkalian ini agak rumit ya. Jadi nulisnya gini. Ya, ya. Udah. X1 X2 dikurang Y1 Y2 koma X1 X2 X1 Y2 gitu ya, ditambah X2 Y1. Putihnya asin banget. Ya, minum sambil minum ini. Gitu ya. Jauh. Nah, ini catatan saja. Sulit dihafal gitu. Kenapa sih ketika penjumlahan bentuknya gini, ketika perkalian kan harus begini, ya? Nah, ini ada maknanya sebetulnya nanti ya. Sebetulnya ada maknanya. Kenapa bisa seperti ini, gitu ya? Nah, tetapi makna ini eh, bisa kita dapatkan ya dengan menggunakan beberapa catatan. Jadi, yang pertama begini. Eh, dari konsep penjumlahan ini, berarti kan kita bisa mendefinisikan yang namanya bentuk XY gitu ya. XY ini artinya kan X, 0 ditambah 0, Y. Gitu ya. Ini catatan pertama. Nah, bentuk ini sebutlah kita tulis sebagai bentuk X. Bentuk ini kita tulis sebagai eh, salah 0 apa Y, 0 gitu ya, dan 0,1 ya. Ini kita sebut sebagai Y. Ini ada di real ya. Ini ada di real. Nah, ini kita sebut sebagai lambangnya I gitu. Sehingga bentuk XY ini kita tulis artinya sama dengan X tambah YI. Ya. Berarti di sini kita punya notasi nih. Z sama dengan X, Y itu sama dengan X tambah YI. Kita mau pakai bentuk yang mana ya? Tergantung. Nanti dalam proses soal atau masalah yang didefinisikan, mana yang muncul gitu ya. Apakah bentuk Z, apakah bentuk X, Y dalam pasangan terurut, atau bentuk X tambah YI. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya catatan lagi gitu ya. Kalau Z kuadrat itu ya diartikan sebagai apa? Perkalian Z kali Z ya. Ini kan bilangan berpangkat biasa gitu ya. Bilangan berpangkat biasa. Berarti kan apa? Kita punya apa di sini? Akan didapat bahwa apa? Bentuk I kuadrat ini akan sama dengan I kali I gitu ya. Ini artinya adalah I tadi apa? 0,1 dikali dengan 0,1, dan menurut aturan perkalian nanti ini akan didapat sama dengan min 1,0. Dan ini yang disebut sebagai min 1 ya. Min 1 ini dia real. Ini real gitu ya. Udah lihat ya. Jadi perkalian I kuadrat itu menghasilkan nilai min 1 ya, bandingkan dengan yang ini ya, yang tadi ya. Langsung didefinisikan I kuadrat sama dengan min 1. Tapi ternyata dengan pendefinisian pasangan terurut ternyata didapatkan bahwa I kuadrat ini akan sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, bilangan ini disebut satuan imajiner. Nanti aja Jack. Ya, nah ini saya berharap istilah-istilah ini itu bisa dihafalkan gitu ya.
Jadi bagaimana biasanya koneksinya? Ah, ah, ah. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Ketika kita menulis, ya, menulis konsep ini sebagai ini, kita bisa tulis ya, himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks ini sebagai apa? C ya, C atau C gini gitu ya. Itu ditulis sebagai himpunan bilangan Z dengan syarat bahwa apa? Z itu berbentuk X tambah YI ya. Kemudian syaratnya lagi X, Y-nya real itu. Kemudian I kuadratnya sama dengan min 1 ya. Nah, ini bentuk bilangan kompleks. Ini kenapa siput bisa? Ya. Jadi Anda sekarang sudah bisa menulis himpunan bilangan kompleks ya dengan bentuk seperti ini. Kalau kalau apa namanya bilangan rasional kan begini ya. Dengan kok R Q ya. Abi Q. dari mana asalnya siput berlendir bisa mengeluarkan Ya. lendirnya? Dari mana asalnya? A per B dengan syarat A, B di bulat gitu ya. Kemudian B-nya 0. Nah, ini adalah himpunan bilangan rasional ya. Jelas ya. Jadi ketika Anda menuliskan C seperti ini notasinya. Nah, sekarang kita kembali ke operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan berarti kan tadi sudah berbeda bentuk ya. Kalau saya tulis Z sama dengan X1 tambah Y1I gitu, Z2 sama dengan X2 tambah Y2I, maka prosesnya ya kita dapat di sini Z1 tambah Z2 ini sama dengan apa? Ya, kita jumlahkan saja gitu ya. Hasilnya adalah X1 tambah X2 ditambah Y1 tambah Y2I. Itu ya. Nah, ini sebetulnya kan sama dengan X1, X2, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Itu ya. Notasinya konsisten. Sekarang kalau perkalian bagaimana? Perkalian berarti apa? Z1, Z2 sama dengan, nah, apakah sama dengan bentuk yang tadi? Kita cek. Mungkin ini kita perlu turunkan ya. X1 tambah Y1I gitu. Ditambah X2 tambah Y2I gitu. Kita kalikan saja di sini ya. X1, X2 ditambah X1 Y2I ditambah X2 Y1I ditambah Jadi kapan-kapan korenan hiburan lagi. I kuadratnya kan menjadi min ya. I kuadrat menjadi min, ini langsung saya tulis gini aja. Saya tulis menjadi apa? Y1 Y2 min 1 gitu ya. Nah, ini nanti dikelompokkan X1 X2 dikurang Y1 Y2 kurung gitu ya. Ditambah X1 Y2 ditambah X2 Y1 I gitu ya. Ini saya tulis lagi menjadi apa? X1 X2 dikurang Y1 Y2, X1 Y2 ditambah X2 Y1. Pasangan terurut ya. Nah, ini kalau kita bandingkan X1 Y2, X2 Y1 ya. Nah, ini akan mudah dihafalkan gitu ya. Jadi yang awalnya pendefinisian perkalian dengan konsep pasangan terurut seperti ini ya, tapi dengan mengubah bentuk menjadi
lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, kemudian ketika bicara bilangan, kita juga bisa mengeksplorasi sifat aljabarnya ya. Sifat aljabar pada bilangan kompleks. Oke, apa saja sifatnya? Yang pertama apa? Sifat komutatif. Jadi ternyata berlaku bahwa apa? Z1 tambah Z2 itu sama dengan Z2 tambah Z1. Begitu juga Z1 Z2 sama dengan Z2 Z1. Jadi terhadap perkalian dia berlaku gitu ya. Kemudian ada lagi sifat asosiatif. Asosiatif itu apa berarti? Kita mengoperasikan tiga bilangan kompleks ya terhadap penjumlahan, kemudian urutannya kita ubah nih ya, Z2 tambah Z3. Nah, terhadap perkalian bagaimana? Z1, Z2, Z3 kalau kita hitung ya urutan operasinya, ini menghasilkan, kita ubah urutan operasinya menghasilkan nilai yang sama gitu ya. Nah, kemudian ada istilah unsur identitas atau atau satuan ya. Satuan apa sih maksudnya? Jadi eh, kalau dalam kalau dalam kalau dalam bilangan bulat, ini di sini aja. Kalau dalam bilangan bulat ya, 0 tambah eh, bilangan bulat apa lambangnya ya? Misalkan A elemen bulat gitu ya. 0 tambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Ya, maka 0 sebagai unsur atau elemen identitas. Ya, elemen identitas. Nah, di dalam kompleks juga sama ternyata. Kita nyatakan bilangan bulat memiliki elemen identitas. Ya, apa? Yaitu 0. Atau secara bahasanya begini, ada 0 di Z, ada 0 di Z gitu. Sehingga berlaku gitu, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A untuk setiap A di Z gitu ya. Itu bahasa bahasa ininya ya, bahasa sifatnya ya. Nah, berarti di kompleks bagaimana? Ada nggak bentuk eh, apa namanya, identitas satuannya ya? Nah, yang di sini adalah operasinya penjumlahan gitu ya, penjumlahan. Nah, kita cek apakah ada di kompleks. Nah, ternyata ada ya. Jadi kalau Z tambah 0 sama dengan 0 tambah Z, ini sama dengan Z, untuk setiap Z di C, ada apa enggak? Jawabannya ada. Ya, ada 0. 0 itu apa? 0,0. Nah, ini definisi 0 pada bilangan kompleks adalah 0,0 ya. Nah, 0,0 ini ada di C. Gitu ya. Sehingga ini ya. Nah, ini adalah unsur identitas terhadap penjumlahan. Ya, ini terhadap penjumlahan. Nah, sekarang terhadap perkalian bagaimana? Unsur apa namanya? Unsur identitas ya. Unsur identitas terhadap kalian. Nah, kalau 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 di bilangan bulat apa unsur identitas terhadap kalian? Ya, ada 1
di bulat itu ya, sehingga 1A sama dengan A1 sama dengan A untuk setiap A di bulat gitu ya. Nah ini juga sama nih, ada nggak satu terhadap perkalian di bilangan kompleks? Ternyata ada ya. Jadi Z1 sama dengan Z gitu ya, untuk setiap Z di C, yaitu apa bentuknya? Satunya apa? 1,0 gitu ya. Nah 1,0 ini ada di C. Ya, loh. Di awal eh, ketika menyebut 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 mana? Menyebut ini ya, bagian ininya 0, dia ada di real, betul ya. Betul, dia ada di real. Ini sebetulnya ada di real ya. Ada di real, tapi dia bisa diklaim ada di kompleks gitu. Nah, inilah kenapa bilangan real ini kan juga bagian dari kompleksnya gitu. Ya. Eh, ah, ya, berarti ada terhadap perkalian ya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya unsur inverse, balikan ya. Unsur inverse balikan. Nah, kalau terhadap penjumlahan, terhadap bilangan bulat ya. Terhadap bilangan bulat tuh gini, inverse tuh gini. Jadi kalau tadi kan A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Ini identitas terhadap penjumlahan ya. Nah, sekarang kalau inverse, itu artinya A ditambah berapa, hasilnya sama dengan berapa tambah A itu sama dengan 0. Nah, ini kita tulis sebagai inverse, lambangnya gitu ya. Bentuknya apa inverse-nya? Nah, inverse-nya adalah negatif dari A. Contohnya apa? 2 ditambah min 2 sama dengan 0 gitu ya. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Ya. Jadi untuk setiap A di bulat, A inverse sama dengan minus A, sehingga apa? A tambah A inverse sama dengan A inverse tambah A sama dengan 0. Ya, jadi himpunan bilangan bulat memiliki inverse terhadap penjumlahan. Ya, saya satu-satu ya. Terhadap penjumlahan dulu. Nah, berarti terhadap penjumlahan ada nggak? Ya, terhadap penjumlahan ada nggak? Nah, kalau terhadap penjumlahan, Z tambah apa? Minus Z gitu ya. Sama dengan 0. Ya, Z tambah minus Z ini sama dengan 0. Eh, ada Z di C. Ya, bentar, untuk setiap Z di C ada bentuk minus Z yang ada di C ya, sehingga Z tambah minus Z sama dengan 0 gitu ya. Dan nanti terhadap perkalian ini terhadap penjumlahan, nah nanti terhadap perkalian ini bentuknya apa? eh, untuk setiap Z di C ya, tetapi Z-nya harus tak 0 ya, harus ada Z inverse, terdapat Z inverse di C, sehingga apa di sini? Z inverse sama dengan 1 gitu ya. Nah, eh, bentuk minus Z kalau di buku ditulisnya begitu ya. Minus Z sama dengan apa? Min X, min Y gitu ya. Atau ditulis sebagai min X. Nah, langsung aja. Sama dengan min X kurang YI gitu ya. Bisa gitu.
Atau kadang-kadang nulisnya min X plus min Y I gitu ya. Ya dilihat aja nanti operasi aljabarnya gimana. Nah sekarang kalau Z inverse seperti apa bentuknya? Dengan syarat Z-nya tak nol. Nah ini kenapa ya harus muncul Z tak nol gitu ya? Jadi bentuk inverse itu selalu berkaitan dengan identitas. Oke, jadi Anda mendefinisikan inverse itu harus didefinisikan dulu identitasnya gitu ya. Nah, masalahnya adalah masalahnya kan gini. Sebentar. Nah, ini ada pernyataan ya. Untuk sebarang bilangan kompleks tak nol terdapat Z min 1 sedemikian sehingga ZZ inverse sama dengan 1. Ya, nah ini caranya gimana mendapatkannya gitu ya. Ah, saya copy dulu di sini ya. Ah, taruh di sini. Ah, ah, jadi ini kan sebetulnya masalah ya, membuktikan ada satu ya. Maaf, sebentar. Untuk mendapatkan ini gitu ya, kita harus mendefinisikan angka satu dulu. Ini buktikan ada satu di Z gitu ya, ada satu di kompleks gitu. Satu itu apa tadi nulisnya? 1,0 ya. Dia bilangan kompleks gitu. Sehingga Z kali 1 sama dengan Z untuk setiap Z di kompleks gitu ya. Nah ini kan kita mulainya gimana gitu ya pembuktian ini ya. Jadi kalau kita misalkan Z itu bentuknya X, Y, dia ada di C gitu ya. Berarti kan eh, akan dicari gitu ya bentuk dia sebutlah U, V gitu ya yang ada di C sehingga XY kali UV gitu ya sama dengan XY gitu kan. Loh kok begini? Iya, ini nanti yang dibuktikan sebagai satu gitu ya. Jadi kita mau nyatakan bahwa bentuk UV ini terdefinisi gitu loh. Definisi. Nah, menurut peraturan eh,
Maka tadi perkalian ya. Perkalian tadi ya, ini nih ya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. X1, X2, Y1, Y2. Berarti kan ini ditulis sebagai ini ya. XU, XU, XU kurang YV. Loh kok XU kurang YV? Ya ini kan real, real. Hasilnya real. Ini kan bagian real gitu ya. Kalau ini bagian real, berarti kita harus cari yang menghasilkan real. Menghasilkan real kan X sama YU dan Y sama V. Tapi dikurang. Kenapa? Ini kan mengandung unsur I gitu ya. Ini kan YI, VI. YV min 1. Jadi dikurang YV gitu ya. Koma. Terus bagian apa? Bagian imajinernya. Bagian imajinernya kan berarti XV sama YU gitu ya. Nah ini bagian imajinernya. Ya, jadi eh, kita mau menentukan nih UV-nya bentuknya seperti apa. Nah, dari kesamaan itu kan kita punya apa sih? XU kurang YV sama dengan X gitu ya. YU kurang eh Y, Y, YU tambah XV ya balik ya. Ini sama dengan Y. Biar konsisten huruf U-nya ya. U-nya di sebelah kiri, V-nya sebelah kanan. Kan yang mau kita cari kan P-nya ya, U dan V-nya. Ini mirip seperti apa? SPL ya. SPL 2 variabel gitu. U dan V. Ya, kira-kira seperti ini. Ya udah, diselesaikan. Kalau di buku pakai apa dia aturannya? Ini ya. Eh, kalau Anda punya bentuk X, U, Y, V, ini SPL-nya gimana? Solusi SPL-nya. Ya. Eh, apa aturan yang ada di SPL apa? Aturan. Anda bisa pakai aturan Kramer gitu ya. Tadi kan kita punya gini ya. X U dikurang YV sama dengan X gitu ya. Kemudian YU dikurang apa nih? XV sama dengan Y. Aturan Kramer menyatakan gini ya. Di jumlah, Pak. Hah? Oh ya, dijumlah ya. Dua Oh ya. bagaimana? Oke. Berarti kan di sini didapat apa? Eh, kita harus ambil dulu kalau X, Y-nya ini tidak 0. Ya, X tidak 0. Maka nanti X tidak 0, X tidak 0. Nanti Anda bisa cek ya. U-nya ini akan sama dengan apa nih? X tidak 0. X kuadrat tambah Y kuadrat ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian dan V-nya ini akan didapat XY dikurang XY per X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini akan sama dengan 0. Dicek ya. Dicek ya. Dapatnya dari mana gitu ya. Saya tulis dulu ini begini. Nah, sedangkan kalau X, Y-nya sama dengan 0, itu maka dapat dipilih U-nya sama dengan 1 dan V-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa nyatakan bahwa jadi ada suatu bentuk U, V yang nilainya adalah 1,0 gitu ya. Dan dia akan sama dengan 1 yang ada di C.
dan dia memenuhi dia memenuhi itu memenuhi apa tadi tujuan kita, Z kali 1 sama dengan Z untuk setiap Z-nya di C. Ya, nah ini eh, eh, kalau di buku ya, sebentar ini dianggap selesai gitu ya. Ini ya, ini dianggap selesai, tapi ya Anda coba pahami dari apa yang saya sampaikan ya, untuk mendapatkan eksistensi dari satu ya, dari satu bahwa ada loh yang namanya satu itu di C dengan pembuktian seperti ini gitu ya. Nah, berarti kan kita sudah aman gitu ya. Eh, sudah punya satu gitu ya istilahnya ya di dalam kompleks gitu. Nah, pertanyaan berikutnya di sini nih ya. Coba ini ya. Salah. Nah, pertanyaan berikutnya ini tiba-tiba gitu ya. Kalau di buku tiba-tiba nih dikasih. Jadi kalau kita punya Z sama dengan X, Y, ini kan sama dengan apa? X tambah YI gitu ya. Maka Z inverse-nya sama dengan ini. Ya ini sebetulnya kalau dicek Z inverse, ya Z inverse kan berarti apa? X tambah Y gitu. Eh, X tambah YI gitu. Dikalikan dengan ini ya. X per X kuadrat tambah Y kuadrat, koma min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Salah. Ini nulisnya maksudnya. Tambah I gitu ya. Ini kan kalau kita proses jadi apa nih? X kali X jadi apa? X kuadrat per X kuadrat tambah Y, Y kuadrat gitu ya. Kemudian yang sama-sama I. Yang sama-sama I berarti kan ditambah min Y kuadrat gitu kan. X kuadrat tambah, kok min sih? Plus ya. Plus ya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu ya. Ditambah yang sama-sama yang sama-sama ada I-nya ya. Yang sama-sama ada I-nya kan berarti apa? Eh XY per X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah, salah harusnya gini dulu ya. Min Y gitu ya. Tuh. Jadi X kali min Y. Jadi X min Y ditambah XY per X kuadrat tambah Y kuadrat I. Ya, ini kan hasilnya 0 gitu ya. Ini kan menjadi apa? X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Tambah 0 sama dengan 1. Ya. Nah, tapi ini masalahnya di buku given gitu loh ya. Ini given. Ya. Nah, sebetulnya dari mana nih? Dari sini ke sini nih. Nih ya, dapat ini. Simple computation ya, unique solution. Ini nanti Anda bisa cek ya. Bisa cek nih, cek secara mandiri gitu ya. Kenapa hasilnya bisa seperti ini gitu. Ya, itu. Nah, ini yang saya maksud sebagai bagian yang bolong gitu ya. Sebagian yang bolong bahwa di dalam buku itu eh ketika kita punya ini, ya,
kita bisa definisikan bentuk inverse-nya gitu ya. Bentuk inverse dari bilangan kompleks. Bentuknya sebetulnya nggak rumit ya, cuma ya Anda sebetulnya harus bisa membuktikan ini dari mana gitu ya. Ini U-nya dari mana prosesnya, V-nya dari mana prosesnya. Beda sama yang ini ya. Beda sama yang ini nih. Nah, pakai Kramer nih. Kata kuncinya saya pakai Kramer gitu. Ya, nanti bisa menjadi apa latihan kecil Anda gitu ya. Di pause dulu sebentar. Minta tolong. Sebentar. Nah, eh, di bagian ini ya, ini ya, ini banyak bentuk ya, banyak bentuk nih yang muncul nih. Z1 kurang Z2 definisinya ini, Z1 per Z2 definisinya ini, gitu ya. Eh, dan yang lainnya gitu ya. Tapi saya punya pertanyaan begini, kalau Anda bisa nggak membuktikan bentuk ini? Ya, sejauh sejauh penjelasan saya ya. Coba. Tadi kalau saya tanya, sebentar. Kalau I kuadrat apa tadi? -1 ya? Oh, saya tulisnya gini. Misalkan I ya di C gitu ya dengan I kuadrat sama dengan -1 gitu ya. Eh, kalau I pangkat 3 apa hasilnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab? I pangkat 3 apa? Widianto, I pangkat 3 apa I pangkat 3? 1. Negatif I bukan, Pak? Hah? Negatif I bukan, Pak? Negatif I. Oke. I pangkat 4 apa? 1. I pangkat 5 apa? I. Oh, alhamdulillah. Hah? I. Eh, I pangkat N apa? N-nya apa? Apa dulu ya N-nya ya? N-nya bilangan asli deh. Bilangan asli itu apa sih? Lambangnya N ya? Natural ya? Ada nggak? Bisa jawab nggak nih? Apa nih hasilnya? Rumus umum. Saya sebutnya ya. Rumus umum. I pangkat N dengan N-nya bilangan asli. Nemu nggak ini hasilnya apa? Di stop, di pause dulu coba. Ya coba ini tadi siapa pikir yang kirim ya? Gimana ceritanya ini? Iya Pak, jadi saya Prosesnya gimana? Saya sambil tulis gimana. Sebentar, sebentar. eh, Ini sebentar. Saya tulisnya kan gini. Jadi I pangkat N sama dengan gitu, iya Pak, untuk ganjil gitu, genap. genap gitu.
Terus kalau misalkan untuk N ganjil itu saya kepikirannya rumusnya 2x min 1. X Nah, apa N? Pakai N. X, N apa X? X Pak. Lah ini kan I pangkat N. Ini untuk masalahnya untuk N ganjil, rumusnya 2x min 1. Saya kepikirannya begitu. Jadi Oh, jadi kalau X-nya N ganjil, I pangkat N sama dengan hasilnya apa? Kan N ganjil ganti-ganti nih. Bisa min I, bisa I gitu ya. iya Pak. Untuk N genap bisa N genap tadi apa? Bisa min 1, bisa 1 ya. Gimana coba? Rumuskannya gimana? Oke, jadi kalau saya kepikirannya begini, untuk N Hmm. ganjil itu rumusnya 2x min 1, untuk yang genap 2x. Nah, terus X-nya tetap bilangan real, X-nya bilangan? bilangan asli. Nah, itu dibagi Mhm. lagi kalau misalkan ganjil itu I, untuk genap itu hasilnya negatif I. Terus untuk yang genap itu kalau misalkan X-nya ganjil itu min 1, kalau X-nya genap itu 1. Nah, misalkan Min I gitu ya. iya Pak, itu X-nya untuk X genap itu 1, untuk X ganjil itu min 1, untuk yang genap itu 1. I pangkat 1001. Iya, iya. I pangkat 1001 itu kan ganjil. Terus 1001 ganjil. Terus? Terus untuk mendapatkan 1001 itu kan rumusnya kalau pakai 2x min 1, x-nya didapat 501. X-nya sama dengan X-nya 501. 501. Nah, itu kan x-nya ganjil, berarti I pangkat 1001 itu sama dengan I. I. I pangkat berapa ini ya? Ini bilangnya gede gitu ya. Ini tanggal berapa sih? Berapa? Tanggal berapa ini sekarang? 21 ya? I pangkat 21 apa? I pangkat 21 itu Kan I pangkat 20 I. kali I gitu nggak? Iya betul Pak. I pangkat 20 bisa ditebak nggak? Itu bisa 1. 1 Iya. kali I. I gitu nggak? Iya betul Pak. Tapi kalau pakai perhitungan I pangkat 21 ini apa? Kalau Pakai perhitungan. ganjil ya. Ganjil Iya berarti guys. 2x kurang 1 sama dengan 21 21 gitu ya. sama dengan X-nya sama 11. dengan 11. Ganjil. Jadi ganjil-ganjil hasilnya I gitu ya. Iya Pak, betul. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Ini menarik nih rumusnya bercabang gitu ya. Ini gara-gara si I polanya nggak jelas ya. Jadi bilangan genap nilainya bisa min 1 bisa 1. Sedangkan yang ganjil bisa min I bisa I. Kalau pakai modulo bisa nggak? Itu saya belum hitung Pak. Kalau pakai modulo gimana? Ya, ya maksud saya eh ini mah ya I pangkat N. Kalau N-nya modulo 2
berapa gitu ya. 0 dengan N modulo 2, 1 gitu ya. Ya kali pakai modulo. Jadi polanya kan kalau sama-sama ganjil, I sama-sama genap gitu ya. Oke. Ada jawaban lain nggak? Nggak apa-apa, saya kasih kesempatan. Saya pakai modul, Pak. Oke, sebentar, stop dulu recordnya. Ya, gimana ini penjelasannya coba? Jadi tadi saya mikirnya, ini kan pola berulang Pak dari I pangkat 1, I pangkat 2, I pangkat 3, sampai I pangkat 4. Nah, I pangkat 5 ini balik lagi ke I pangkat 1. Demikian juga I pangkat 6 balik lagi ke I pangkat 2. Berarti dari pangkat N ini, sebanyak N ini, saya usahakan buat saya cari di mana dia bakal balik lagi ke I pangkat 1, I pangkat 2, I pangkat 3, dan I pangkat 4 ini. Sebagai pola dasarnya. Jadi saya mikirnya itu pakai N mod 4. Oke. I pangkat 1001 cek gimana? Sama dengan I pangkat I pangkat 1001. 1001 mod 4. Iya. Bisa Berapa nih? hasil bagi dari 4 tuh 1. Hah? 1001 bagi 4 1 ya? Iya, sisa hasil baginya 1. 1. Berarti I. Iya. Sama ya? Iya. Oke. Terus I pangkat berapa tadi? 21 ya? I pangkat 21 sama dengan I pangkat 21 mod 4 berapa? 4 jadinya I pangkat 1 juga, Pak. Sisa I pangkat hasil bagi 1 2, 1 bagi 4. dengan I. Ah, ini kebetulan hasilnya I nih. Sama-sama I. Kalau nggak apa-apa ya, kita bandingkan pola saja ya. I pangkat 30 lah. I pangkat 30 kalau pakai cara ini berarti I pangkat 30 mod 4. mod 4 sama dengan I pangkat 2 I pangkat 2 sama dengan min 1. min 1. Tapi kalau pakai cara yang ini ya, berarti apa? Genap ya? Berarti gitu kan? Ish, bisa ditulis. Nah, 2X sama dengan 30. Gitu ya. X sama dengan berapa? 15. Ganjil. Ganjil berarti min 1. Nilainya min 1 ya. Ish. Min 1. Duh, maaf ya, ini coretannya nggak pas nih. Sama ya? Oke. Baik, ini membuktikan bahwa ketika kita melihat satu masalah, ya ini dua-duanya jawaban yang bagus gitu ya. Ketika kita melihat satu masalah, jadi kan sebetulnya sederhana ya, rumus umum dari I pangkat N untuk N-nya asli gitu ya. Oke, jadi muncul 2 gitu ya. Nah sekarang agak-agak jabar sedikit lah. Misal gini nih, buktikan bahwa Z1 sama dengan Z2 jika dan hanya jika gitu Z1 tambah Z3 sama dengan Z2 tambah Z3 ya. Ini saya crop nanti, saya taruh di PA group. Oke, sama seperti tadi saya kasih kesempatan untuk mengirimkan jawabannya nih. Ini jika dan hanya jika loh ya, jadi kanan kiri oke ya, silakan. Oke. Di ini di pause dulu, yuk di pause. Mana record ya, silakan. Gimana? Baik, untuk soal ini disuruh membuktikan bahwa Z1 sama Z2 itu sama saja dengan Z1 tambah Z3 sama dengan Z2 tambah Z3. Di sini saya pertama jabarin Z1 sama Z2 yaitu X1 tambah Y1I sama dengan X2 tambah Y2I. Dari persamaan itu didapat tuh X1 itu sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Terus saya jabarin Z1 tambah Z3 dan Z2 tambah Z3 menjadi bentuk yang itu
yang di akhir jadi X1 tambah X3 ditambah Y1 tambah Y3 kali I, dan X2 tambah X3 ditambah Y2 tambah Y3I. Kemudian saya samain gini sama dengan, terus saya substitusi yang dari atas itu yang di mana X1 sama X2 dan Y1 sama Y2. Saya ganti nilainya dan terbukti sama, Pak. Gini, Bagas. Dari ini, ntar dulu. Kan kamu misalkan gitu ya. Misalkan Z1 sama dengan X1 tambah Y1. Atau pakai koma gitu lah ya. Z2 sama dengan X2, koma Y2. Kamu dari kiri ke kanan ya? Bagas? Iya, Pak. Oke. Kamu membuktikan ini ya, kiri ke kanan ya. Oke. Misalkan Z1 ini, Z2 ini. Karena Z1 sama dengan Z2, maka X1 sama dengan X2 dan gitu ya. Y1 sama dengan Y1 sama dengan Y2. Selesai. Dari yang diketahui kita dapat ini. Kan kamu membuktikan bahwa Z1 sama dengan Z3. Kalau kamu mau membuktikan Z1 sama dengan Z3, yang harus dibuktikan apa? Apa yang harus dibuktikan? Bentuk yang ini sama dengan bentuk yang ini ya. Oke ya. Nah, bentuk Z1 tambah Z3 tadi kan kamu tulis sebagai apa? X1 tambah X3 gitu ya. Koma Y1 tambah Y3. Gitu ya. Ini harus dibuktikan sama dengan X2 tambah X3, koma Y2 tambah Y3. Gitu ya. Nah, kalau kamu bisa mendapatkan ini, kamu akan buktikan, kamu akan simpulkan ini gitu ya. Kamu akan simpulkan ini. Nah, sekarang untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan ini, kamu mulainya dari mana? Abi meminum. Kalau caranya seperti ini, Bagas ya. Ini kan seolah-olah kamu punya bentuk ini ya sebetulnya ya. Z1 tambah Z3 itu sama dengan, betul ya? Z1 tambah Z3 itu sama dengan X1 tambah X1 tambah X3, koma Y1 tambah Y3. Gitu kan? Nah, baru kamu substitusi nih. X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Sehingga kamu dapat apa? X2 tambah X3, koma Y2 tambah Y3. Nah, bentuk ini akan sama dengan Z2 ditambah Z3. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, polanya begini. Polanya begini. Jadi, kalau mau membuktikan kotak sama dengan segitiga, ya, klaim kotak sama dengan segitiga, Anda bisa mulai, kalian bisa mulai dari kotak, apa gitu ya, apa atau sama dengan gitu ya. Nanti ujungnya akan sama dengan segitiga. Nah, proses ini yang dikonstruksi.
Atau sebaliknya, segitiga sama dengan apa? Sama dengan apa gitu ya. Sama dengan apa? Nanti sama dengan kotak. Jadi mulai dari kiri atau mulai dari kanan. Atau ya kotak sama dengan bla 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 sama dengan lingkaran. Segitiga bla 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 sama dengan lingkaran gitu loh. Karena ini sama, maka disimpulkan kotak sama dengan segitiga. Jelas ya? Nah, sekarang kalau yang ini ya, ini gitu kan, ditulis sama dengan ini gitu ya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Bagas menuliskan dari sini dulu. Z1 tambah Z3 sama dengan ini. Ya kan? Kemudian dari sini substitusi ya menjadi ini itu nanti dapat sama dengan bentuk Z3 gitu ya. Dapat ya polanya ya. Nah, nanti kalian coba untuk menulis yang dari kanan ke kiri. Ini kan dari kiri ke kanan ya polanya ya gitu. Jadi kalian punya Z1 Z3 sama dengan Z2 Z3. Apa artinya gitu ya? Z1 tambah Z3 sama dengan Z2 tambah Z3. Nanti buktikan bahwa Z1 sama dengan Z3. Gitu ya. Ini dicoba. Coba secara mandiri. Nah, oke. Dari sini saya mau apa namanya ya? Mau munculkan bahwa begini. Ini kan yang dibahas dari tadi itu sebetulnya baru sifat-sifat dasar gitu ya. Sifat-sifat dasar yang muncul dari bilangan kompleks itu ya. Nah, ternyata banyak hal yang bisa kita apa namanya manipulasi gitu ya sebagai pengembangan dari konsep-konsep yang ada. Nah, contoh soal di sini, exercise ini gitu ya. Ini Anda bisa lakukan ya, bisa coba-coba menggunakan apa namanya? Sifat-sifat yang ada, walaupun sifat-sifat yang ada di buku ini itu juga masih harus dibuktikan gitu ya. Misalkan mana ya? Nah, using Z1 misalkan ini expression 34 here as nomor 5 gitu ya dan nomor 6. Although expression 6 jadi misalkan Z1 per Z2 sama dengan ini ya, tapi ini bisa dilakukan dengan ini gitu ya. Si exercise 7 exercise 7. Nah, ini ya. Exercise 7. Si exercise 7 ya. Kayaknya ini ya. Nomor 7 ini ya. Nih, ini. Gitu ya. Jadi ini banyak yang bisa diuraikan menjadi sifat-sifat baru gitu ya. Nah, pada bagian ini saya menjelaskan sedikit gitu ya tentang bagaimana kita melihat sifat-sifat aljabar pada bilangan kompleks ya untuk apa namanya ya di apa namanya di otak-atik gitu ya, dimanipulasi untuk mendapatkan bentuk yang baru ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya saya sudah mulai kasih nanti ke kelompok untuk mulai presentasi. Ini kalian apa namanya bisa menceritakan dengan ya mungkin cepat gitu ya. Ini banyak ya bentuk vektor dan bentuk modulus dari bilangan kompleks atau kompleks conjugate atau exponential form ya. Ini nanti kelompok yang kebagian ini ya, kelompok yang di bagian bab 1 ini coba kalian jelaskan dengan cara yang paling sederhana, cara yang paling mudah dimengerti dan lampirkan contoh soalnya. Ya, contoh soalnya. Contoh soal dan jawab gitu ya. Jawab kalau perlu soal ya bertipe lomba gitu ya. Bertipe lomba atau olimpiade gitu ya. Lihat caranya gitu. Lihat cara untuk menyelesaikannya. Seperti itu ya. Nah, saya berikan contoh ya. Contoh soal olimpiade ya sebentar.
di itu dulu, apa namanya, di pause dulu, maaf. Silakan. Nah, ini contoh soal, tapi tipenya sekarang udah beda ya, ini tahun 2008 gitu ya. Nanti Anda coba cari aja on MIPA dari tahun berapa ya? 2006 ada ya, 2008 contoh-contoh soalnya. Jadi dulu modelnya begini, bagian pertama isian singkat gitu ya. Nah, ini materinya memang masih sedikit ya, belum banyak gitu. Ada fungsi harmonik gitu ya, fungsi analitik. Tapi nanti di buku nih, bagian kelompok yang kebetulan kayaknya nyinggung-nyinggung materi ini, coba nih kalian kerjakan ini nih. Akar pangkat 3 dari ini gitu. Ya. Soalnya sebetulnya sederhana. Atau gini lah. I dikurang akar 3 pangkat 6 gitu. Ini berapa nih? Kalau tadi kan I doang ya, I pangkat n dapat rumusnya. Tapi ini misalkan I kurang akar 3 pangkat 6 ini berapa gitu ya. Atau bentuk sederhana gitu ya. Misal bentuk sederhana. Nah, ini soal-soal seperti ini adalah jenis soal olimpiade. Konsepnya sebetulnya sudah kita ketahui, tapi bisa dimanipulasi dalam bentuk-bentuk yang lebih menarik gitu ya, lebih menantang gitu ya. Tipe soal nomor 2 nih, terletak pada lingkaran estimasi nilai ini gitu ya. Ya soal-soal ini biasanya udah ada jawabannya ya. Tapi coba ketika nanti di bab 1 ya, misal bab 1 nih sudah dibahas, masuknya bentuk yang mana ya gitu kalau untuk mengerjakan soal yang tipe ini nih, tipe nomor 2, tipe nomor 3 gitu ya. Bentuk yang mana gitu. Nah, jadi nanti dibiasakan ketika membahas presentasi, Anda ambil 1 atau 2 soal, cuplik dari soal olimpiade dan tampilkan cara menjawabnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kita coba mulai berpikir melihat materi kompleks ini dari sisi yang tidak biasa. Ya oke lah, materi di sininya mungkin akan menemui kesulitan di beberapa bagian gitu ya. Tapi Anda tidak boleh menyerah hanya di bagian kesulitan itu. Setelah Anda memahami, Anda coba dengan soal-soal yang tidak biasa. Caranya ya dengan mengerjakan soal-soal lomba ya, MIPA atau yang lain. Atau bahkan mengambil saja soal-soal dari ujian-ujian di kampus lain gitu ya. Kalau yang 2J kan mungkin polanya relatif sama kayak gitu. Ya. Nah, ini saya berikan sebagai sedikit motivasi ya, tulis tantangan, mudah-mudahan Anda bisa untuk mencoba gitu. Ya, kenapa saya sampaikan seperti ini? Jadi budaya lomba kita untuk mahasiswa prodimat ini memang agak kurang gitu. Nah, mumpung sedang mengajar kompleks yang merupakan bagian dari materi lomba, ayo kita nanti mulai perdalam gitu ya. Jadi Anda tidak sekedar presentasi, kan kalau kuliah-kuliah yang biasa kan presentasi, paparan selesai gitu. Tapi Anda mulai melihat atau membahas soal-soal yang sifatnya agak berbeda di luar konteks gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan wawasan baru ya, bagaimana kita menyiasati materi-materi matematika yang standar menjadi soal-soal yang tidak standar. Bagi Anda yang mungkin bimbel ngajar privat atau apa ya, materi SMA atau apa, SMP ya, coba mulai sekarang Anda mulai membuat soal-soal yang agak-agak unik gitu ya, soal-soal matematika gitu ya, menjadi soal-soal yang tidak sekedar berhitung saja, tambah kurang kali bagi, tapi dengan menggunakan sedikit nalar dan logika gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu dan sering berlatih, mudah-mudahan kemampuan matematika Anda juga bisa bertambah gitu ya. Oke, mungkin pertemuan untuk hari ini itu dulu. Jadi Widianto dan yang lain, saya paparkan di bagian awal. Ini bukan bentuk standar nanti bagaimana Anda mempresentasikan ya, tapi yang saya harapkan adalah nanti pada saat Anda mempresentasikan materi sebagai backup sebetulnya ya, dan sebagai bentuk pembelajaran Anda lebih dulu ya, tidak sekedar menerima dari dosennya. Saya harapkan ketika presentasi, Anda tidak sekedar menyampaikan atau membacakan yang ada di slide, tapi memberi penekanan hal-hal esensial yang sekiranya penting untuk diingat gitu ya. Contoh soal tadi tuh, Z1 sama dengan Z2, maka Z1 tambah Z3 sama dengan Z2 tambah Z3. Itu kan soal sederhana sebetulnya. Tapi kalian harus mencoba untuk menyelesaikan itu. Di pangkat N, itu kan soal sederhana ya. Tapi ternyata bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Gitu ya. Mumpung masih dasar, mulai sekarang dibaca-baca lagi buku-buku yang ada, sumbernya, Somseries dan segala macam. Dan ingat ya, pola belajar, pola menyerap ilmu di otak kita itu
bisanya sedikit-sedikit. Jadi Anda nggak bisa langsung bruk selesai gitu, nggak bisa langsung paham gitu, nggak bisa. Sedikit, 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 dan terus-menerus. Ya, nanti lama-lama meningkat kesulitannya. Dihindarkan proses belajar SKS ya. Makanya sebisa mungkin pada saat belajar Anda perhatikan betul, walaupun teman Anda presentasi, slide-nya kan nanti dibagikan. Jadi H-1 lah sebelum presentasi gilirannya itu dibagikan. Jadi temannya paling nggak bisa baca-baca. Dan saya berharap ada pertanyaan pada saat presentasi dilakukan. Gitu ya. Oke, mungkin sebelum ditutup, udah mau maghrib juga nih. Ada pertanyaan dulu atau komentar? Widianto? Ada komen dulu? Nggak ada, kalaupun nggak ada nanti bolehlah disampaikan Japri ke saya secara personal gitu ya. Tidak harus lewat Widianto, bisa langsung saya atau disampaikan lewat WA grup ya, kalau ada masukan, saran atau apa itu. Jadi mulai pertemuan berikutnya, bisa jadi di pekan ini juga nanti Widianto ya, kan pekan ketiga nih, tapi kita baru pertemuan 1 sebetulnya ya, hitungan saya masih pertemuan 1,5. Mudah-mudahan bisa disiapkan dengan baik ya. Seperti itu. Kita sampai menjelang UTS akan ada beberapa pertemuan tambahan. Kalau terpaksa nanti mengambil di akhir pekan gitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, Ya, gimana? besok atau ya besok mungkin ada waktu nggak? Jam? Eh, di sini sih ada yang nyaranin Sebentar, recordnya dimatiin.